Baik, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya bagian masih terkait friksi ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan terkait friksi yang disebabkan oleh yang namanya aksesoris pipa atau fitting. Tapi sebelum ke sini, mungkin karena kita sudah cukup lama ada break kuliah ya, saya akan sedikit mengulang terkait konsep apa itu friksi mulai dari yang Bernoulli ya. Jadi Anda ingat lagi bahwa kita punya yang namanya persamaan Bernoulli. Ini adalah sebetulnya adalah persamaan neraca energi ya, persamaan neraca energi. Oke. Nah, Bernoulli ini ada dibagi dua gitu ya. Ada Bernoulli ideal, ada yang Bernoulli nyata. Ya. Kalau Bernoulli ideal, mungkin di sini ya, kalau Bernoulli ideal, aliran fluida ketika mengalir melalui pipa gitu ya. Jadi Anda bayangkan ada pipa gitu ya. Kemudian ada fluida mengalir di dalamnya. Kita sebut ini titik 1, ini titik 2 gitu ya. Ya, secara umum kalau kita bicara persamaan neraca energi ya, ini mau ideal mau nyata gitu ya. Total energi itu akan sama dengan konstan ya. Jadi total energi di titik 1 ketika dia masuk pipa gitu ya, dibandingkan total energi di titik 2 ketika keluar pipa, itu jumlahnya konstan. Konstan artinya sama. Sebetulnya tidak hanya 1 dan 2 saja gitu ya. Mau dia di pinggir pipa, di tengah pipa gitu ya, sepanjang perjalanan itu pokoknya total energi itu konstan. Jadi energi total di titik 1 sama dengan energi total di titik 2. Nah, balik lagi yang tadi, Bernoulli itu ada yang ideal. Kalau Bernoulli itu yang ideal saja, total energi itu hanya ada 3 jenis. Ya, total energinya itu atau energi yang terkandung di dalam aliran fluida itu hanya ada 3 jenis. Pertama adalah energi kinetik gitu ya. Setengah MU kuadrat. Kemudian ada energi potensial gitu ya. MGH atau Z gitu ya. Kemudian ada energi tekanan gitu ya. P per rho. Ya. Satuannya energi tekanan bukan P per rho ya. P dikalikan V, maaf. Kalau satuannya energi. Ini satuannya adalah joule. Nah, kalau mau dirubah ya, Anda bisa nyatakan sebagai energi kinetik spesifik gitu ya. Anda ubah bagi dengan massa ya. Setengah kali U kuadrat. Energi potensial itu tinggal G kali H gitu ya. Energi tekanan itu adalah P per rho. Ya kan? Ini satuannya adalah joule per kilogram. Ya. Sehingga kalau dinyatakan sebagai Bernoulli, energi total di titik 1 sama dengan energi total di titik 2, ya, persamaan yang ini, gitu ya, maka Anda bisa nyatakan setengah U1 kuadrat ditambah GH1 ditambah P1 per rho, gitu ya, akan sama dengan setengah U2 kuadrat tambah GH2 ditambah P2 per rho. Ini adalah Bernoulli ideal. Oke, nah sekarang kalau Bernoulli nyata, gitu ya, apa sih bedanya? Kalau Bernoulli nyata itu Anda memasukkan friksi. Jadi nanti selain energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan, di Bernoulli nyata itu ada bentuk energi yang keempat, yaitu EF. EF Anda bisa cari dari 4 kali panjang pipa dibagi diameter
dikalikan faktor friksi dikalikan setengah kali U kuadrat. Nah, sekarang EF ini masuknya kemana? Ke sini. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ketika dimasukkan ke Bernoulli, EF itu akan dimasukkan di kiri atau di kanan? Ada yang masih ingat? Halo, halo. Di kanan, Pak. Di kanan tandanya apa? Plus atau minus? Minus, Pak. Yang lain setuju? Seharusnya EF itu dimasukkannya di kiri tandanya minus. Ya. Jadi setengah U1 kuadrat ditambah GH1 ditambah P1 per Rho dikurangi EF akan sama dengan setengah U2 kuadrat ditambah GH2 ditambah P2 per Rho. Ya, itu ya. Totalnya segini. Untuk ruas kiri segini, untuk ruas kanan segini. Kalau mau ditaruh di kanan, ya, kalau mau ditaruh di kanan, terlalu besar. Kalau ini mau Anda taruh di sebelah kanan, ditaruhnya di kanan, tandanya plus. Hati-hati ya. Kenapa ditaruh di kiri minus? Karena dia mengurangi energi kan ya. Jadi energi yang masuk, yang tadinya kinetik, potensial, dan tekanan, dikurangi EF. Tapi kalau ditaruh di kanan, di titik 2, ditambah EF. Jangan kebalik ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya, intinya itu. Nah, Anda nanti bisa mencari faktor friksi pakai kurva, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ini yang sudah ini yang sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke pembahasan fitting. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti nanti sekarang kita lihat fitting. Jadi fitting itu pada dasarnya adalah aksesoris pipa. Ya, aksesoris pipa. Aksesoris itu maksudnya apa? Semua yang dipasang di pipa. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Kalau Anda memasang sesuatu di tengah-tengah pipa, ya, bukan di tengah-tengah itu bukan maksudnya terus tepat di tengah ya, pokoknya di sepanjang jalur perpipaan itu namanya fitting. Bentuknya macam-macam, fungsinya macam-macam, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh fitting. Ya, ada yang bentuknya seperti ini. Ini namanya T, seperti bentuknya. Ini namanya elbow, gitu ya. Ini namanya Y. Ini namanya reducer, gitu ya. Ini namanya expander, gitu ya, atau diffuser. Dari bentuknya, kebayang nggak fungsinya untuk apa? Kalau yang bentuknya kayak T ini, fungsinya untuk apa? Sambung 3 aliran pipa, Pak. Betul, Anda mau menyambung 3 aliran pipa. Kalau sudah disambung, fungsinya ya untuk membagi aliran. Misalnya aliran masuk dari atas, gitu ya, maka nanti aliran bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan. Kalau yang bentuknya elbow, ini sama juga ya dengan Y. Y itu juga bisa untuk membagi aliran. Kalau yang bentuknya elbow ini, kira-kira dipakai untuk apa? Menyambung aliran, Pak. Menyambung aliran, tepatnya apa? Kalau di sini ada pipa, gitu ya, kemudian di sini ada pipa, fungsinya untuk apa? Membelokkan aliran pipa. Membelokkan aliran, betul. Jadi kalau pipanya butuh dibelokkan, dipasang elbow. Kalau reducer atau diffuser, Anda bisa bayangkan ya, ini digunakan untuk nyambung kalau pipanya ukurannya beda, gitu ya, dari diameter besar ke kecil atau sebaliknya dari diameter kecil ke besar.
Oke ya, ini fitting gitu ya. Nah, ada juga seperti ini. Ini namanya strainer. Dari fungsinya atau dari gambarnya, kira-kira bisa menebak nggak fungsinya apa? Kalau strainer, ini sebetulnya fungsinya adalah sebagai saringan. Saringan tahu ya? Fungsinya apa? Penyaring itu fungsinya untuk apa? Anda kalau nyaring gunanya buat apa? Untuk menyaring, Pak. Sesuatu, Pak. Kenapa? Memisahkan Memisahkan apa? Yang dipisahkan dengan cara disaring biasanya adalah memisahkan padatan, gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya aliran dari ujung pipa ya, dari satu pipa gitu, misalnya dari kondensat gitu ya, dari proses pengolahan minyak gitu ya. Terus ada kondensatnya, kemudian atau pipa dari sumur gas gitu ya. Nah, kemudian ada kemungkinan si gasnya atau kondensatnya itu punya atau membawa partikel padatan gitu ya, bahwa ada kerikilnya atau ada batu-batunya gitu ya. Sementara kan nanti di ujung yang satunya gasnya mau diolah. Gas yang diolah itu harus bersih. Ya. Nah, di tengah-tengah atau di antara perjalanannya si gas tadi sebelum diolah dipasang penyaring ini, strainer. Jadi nanti dia lewat dulu gitu ya. Terus nanti ini adalah ada mesh-nya ya, ada saringannya gitu ya, ada kayak ya bisa bayangin ya, ada kayak penapisnya gitu. Nanti dia akan tertahan di sini. Kemudian baru nanti gas yang bersih akan lewat. Atau bentuknya valve. Valve kalau bahasa Indonesia mungkin nanti Anda akan mendapatkan istilah kerangan. Bukan kenangan ya, kerangan. Nah, valve ini macam-macam ya jenisnya. Jadi kalau valve itu fungsinya pada umumnya ya mengatur laju alir. Ya. Laju alir diatur. Nah, laju alir ini bisa mengatur besar kecil gitu ya, atau buka tutup. Seperti gate valve ini ya. Gate valve dari luar kelihatannya begini gitu ya. Nanti Anda bisa lihat dari dalam bentuknya seperti ini. Jadi nanti dia akan kenapa namanya gate valve? Ya memang bentuknya seperti gerbang gitu ya, kayak gate gitu ya. Jadi dia naik turun gitu. Jadi gerakannya adalah naik turun, buka tutup. Nah, ini juga mirip ya, namanya plug valve gitu ya. Bedanya pasti di bagian dalamnya. Terus ada globe valve. Nah, globe valve ini ada bagian yang naik turun, tapi bagian internalnya agak sedikit lebih kompleks daripada yang gate valve tadi. Terus ada angle valve, ada butterfly valve. Kenapa disebut butterfly? Karena mirip kupu-kupu ininya. Terus ada ball valve. Nah, yang umum dipakai ya kalau Anda pasang keran di rumah gitu ya, itu umumnya bentuknya adalah ball valve. Kenapa? Karena di dalamnya bentuk internalnya seperti bola. Bulat gitu ya, walaupun bulatnya tidak utuh ya. Ada bagian yang tidak bulat gitu. Terus ada check valve. Nah, ini check valve itu ada yang bentuknya swing, ada yang bentuknya lift. Kalau lift bentuknya gerakannya ke atas ke bawah. Kalau swing check valve itu bentuknya gerakannya ke kanan dan ke kiri. Ini sebetulnya kalau check valve agak sedikit spesifik ya fungsinya. Jadi ini dipakai untuk mencegah aliran balik gitu ya. Atau istilahnya adalah mencegah back pressure. Back pressure itu apa? Misalnya Anda bayangkan ya, bentuknya dalamnya seperti ini gitu ya. Kalau dari samping seperti ini. Kalau alirannya ke kanan, apa yang terjadi dengan valve-nya? Kira-kira. Bentuk valve-nya seperti ini ya. Kalau alirannya dari sini ke sini, ini
Bisa buka nggak? Tidak bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau alirannya dari kiri ke kanan, bagian yang bulat ini Bisa, Pak. bisa keangkat. Ya, jadi ini akan ngangkat. Kalau kebuka, ada aliran. Nah, tapi ternyata kan aliran mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, gitu ya. Nah, misalnya nih di ujung kanan, tiba-tiba tekanannya tinggi, sehingga alirannya balik. Ada back pressure. Apa yang terjadi dengan penutup ini? Dia nutup, gitu kan, ketahan kan ya. Kalau ada gerakan ke kiri, maka bagian yang warna biru ini ya, yang di tengah-tengah ini akan nutup. Sehingga apa? Cairannya atau fluidanya tidak akan bisa terus lari ke kiri. Ya, sehingga fungsi check valve itu adalah khusus untuk mencegah back pressure, aliran balik. Oke, itu contoh-contohnya ya. Nah, si fitting ya, jadi bentuknya tidak hanya valve ya, tadi ada strainer, kemudian ada fitting yang bentuknya macam-macam gini ya. Jadi untuk membelokkan atau membagi atau memecah aliran gitu ya. Nah, pengaruh pemasangan fitting itu nanti akan menambah EF tadi. Ya. Kan tadi sudah sempat dijelaskan ya di sini ya bahwa biasanya EF itu kalau definisi awal, EF itu adalah friksi yang ditimbulkan oleh dinding pipa. Ya. Jadi oke, ya. Jadi EF itu adalah friksi yang ditimbulkan oleh dinding pipa. Definisi awalnya kan itu ya. Jadi kalau Anda punya pipa, lalu ada fluida mengalir, maka fluida itu akan bergesekan dengan dinding. Makanya dia dihitung sebagai 4 kali L per D kali faktor friksi kali setengah kali U kuadrat. Anda harus menghitung faktor friksinya ya. Ini nanti beda ya. Kalau Reynolds number laminer dengan Reynolds number turbulen, itu nanti cara nyari FF-nya agak sedikit beda. Nanti tolong dibaca lagi slide-nya. Nanti akan juga dipengaruhi oleh L per D. Panjang pipa dan diameter pipa. Ya, ini panjang, D itu adalah diameter. Nah, sekarang dengan adanya fitting gitu ya. Sebetulnya fitting ini akan menambah EF. Jadi secara analogi gitu ya, atau adanya fitting ini sebetulnya nanti dia akan menambah energi friksi. Menambah energi friksi artinya energi yang hilang semakin banyak. Kenapa bisa ada energi yang hilang? Padahal kan fitting itu nggak panjang ya. Jadi kayak keran, kayak elbow, kayak kayak strainer itu kan paling panjangnya berapa sih gitu ya? Paling panjangnya 10 cm juga nggak nyampe gitu ya. Tapi sebetulnya ketika Anda memasang fitting, ya bentuknya apapun gitu ya, yang terjadi selain fluidanya itu bergesekan dengan bagian dalam fitting, fluida itu jalannya juga tidak lancar, ya. Jadi Anda bisa bayangin ya dari sini tahu-tahu kepecah jadi 2 gitu ya. Atau dari yang awalnya lurus alirannya belok gitu ya. Awalnya dia lewat diameter yang besar, tahu-tahu diameternya kecil. Waktu lewat valve juga sama, gitu kan ya. Dia kan harus belok-belok dulu gitu ya, tergantung bagian dalam valve-nya seperti apa. Makin kompleks ya seperti ini gitu kan, Anda bisa lihat anak panahnya. Makin kompleks bagian dalam valve-nya, maka si fluida itu juga akan makin belok-belok. Jadi pola alirannya itu akan berubah ketika si fluida lewat di dalam fitting. Nah, perubahan pola aliran ini membuat ada energi yang hilang. Bisa dibayangkan ya? Jadi ada energi yang hilang ketika fluidanya lewat fitting.
Makin banyak fitting yang dipasang, maka energi yang hilangnya juga akan semakin banyak. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan dulu nggak? Tapi paham ya, harusnya. Jadi tidak hanya karena saya gambar di mana? Sini aja lah. Oke ya, jadi misalnya ada panjang gini gitu ya, pipa yang panjang gitu. Ketika fluidanya itu lewat sini, ya keluar di kanan gitu ya. Ketika dia lewat ini diameter D, panjangnya L gitu ya. Ketika fluidanya itu lewat pipa yang lurus aja, itu sudah ada energi yang hilang karena gesekan di dalam pipa. Nah, ternyata di antara pipa ini Anda pasang ada valve, kemudian ada elbow gitu ya, ada elbow, kemudian ada yang lain gitu ya. Muncul lagi tambahan energi friksi yang hilang. Nah, ini harus dihitung. Karena efeknya sama seperti gesekan dengan pipa. Makin banyak energi yang hilang, maka energi yang dikandung oleh fluida itu akan turun. Makin turun, ya berarti energinya makin kecil. Nanti kalau mendekati 0 atau 0, apa yang terjadi? Fluidanya tidak akan mengalir. Ya, sehingga harus ditambah pompa. Nanti pas pompa kita jelaskan, kita perdetil pompa ketika membahas pompa. Tapi bisa dibayangkan ya, dengan pemasangan fitting, energi friksi itu akan menjadi semakin besar. Ya, sehingga karena energi friksinya itu nambah, maka pemasangan aksesoris atau aksesoris pipa atau fitting itu akan menimbulkan beda tekan tambahan di dalam aliran pipa. Nah, beda tekan ini bisa dihitung dengan dua cara gitu ya. Atau EF ini bisa dihitung dengan dua cara. Ini adalah EF ya. Pertama adalah menyatakan sebagai panjang ekivalen. Panjang ekivalen ini Anda bisa pahami ya sebagai panjang pipa lurus ya yang ekivalen dengan si fitting. Maksudnya gimana? Jadi misalnya Anda punya keran valve gitu ya. Panjang valve-nya itu cuma 10 cm. Tapi ketika diameternya kita ambillah 3 cm gitu ya. Nah, ketika diukur gitu ya, ternyata valve yang panjangnya 10 cm itu EF-nya ya sama dengan EF pipa lurus yang panjangnya 1 meter. Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya? Jadi Anda tuh punya valve ya, panjangnya cuma pendek, panjangnya cuma 10 cm gitu. Tapi dengan 10 cm itu ternyata dia menimbulkan EF sama dengan pipa lurus ya, nggak ada kerannya gitu ya, yang panjangnya 1 meter. Maka panjang ekivalen valve tadi adalah 1 meter. Bukan 10 cm ya. Jadi panjang ekivalen ini adalah panjang pipa lurus yang menimbulkan EF yang sama dengan si fitting tadi. Jadi bukan panjang actual ya, bukan panjang si fitting yang sebenarnya ya, yang 10 cm ini bukan, tapi dia itu mirip dengan pipa yang panjangnya berapa? Dengan diameter yang sama ya tentunya. Misalnya ini adalah diameternya 3 cm gitu. Paham nggak? Atau ada pertanyaan? Nah, artinya apa? Kalau Anda punya panjang ekivalen dari si fitting, maka EF itu bisa dicari dengan cara menghitung seperti EF pipa lurus. Yaitu EF sama dengan 4 kali faktor friksi kali
panjang ekivalen per D kali setengah U kuadrat. Jadi Anda tetap harus menentukan berapa, Anda harus tahu dulu panjang ekivalennya, gitu ya. Terus Anda juga harus punya, atau Anda harus mencari dulu berapa faktor friksinya. Kira-kira gitu ya. Rumusnya sama dengan menghitung EF pipa lurus. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, atau Anda bisa menghitung EF kalau Anda punya yang namanya konstanta fitting. Jadi KL itu adalah konstanta fitting. Konstanta fitting itu bisa dicari. Kalau Anda sudah punya nilai konstanta fitting, Anda tinggal kalikan saja. EF itu adalah konstanta fitting dikalikan setengah kali U kuadrat. Ya, sehingga korelasinya Anda bisa hubungkan ya antara panjang ekivalen dan konstanta fitting. Ada dua cara ya berarti. Kalau Anda tahu berapa panjang ekivalennya, panjang ekivalen ya, bukan panjang yang sebenarnya. Anda hitung pakai rumus ini, gitu ya. Tapi kalau fitting itu Anda tahu berapa konstanta fittingnya, Anda pakai rumus yang ini. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, nah ini lihat, ini adalah konstanta fitting ya dari berbagai jenis fitting, gitu ya. Anda lihat type accessories itu adalah fittingnya, gitu ya. Nah, Anda lihat ini adalah elbow. Kalau Anda lihat flat itu adalah pipa yang bilas, gitu ya. Kalau threaded itu adalah pipa yang pakai ulir, gitu ya. Ternyata beda, gitu ya. KL-nya lebih gede. Kalau yang ulir. Kalau KL lebih gede apa sih artinya? Kalau rumusnya seperti ini, ya. Kalau rumusnya adalah EF sama dengan KL kali setengah kali U kuadrat, gitu ya. Ketika nilai KL dari fitting itu lebih besar, artinya apa? Ada yang bisa coba jawab? Artinya apa? Kalau dari rumus ini, kalau U-nya sama, kemudian KL-nya lebih besar, EF-nya gimana? Dari rumus di atasnya, silahkan ada yang coba jawab. EF-nya naik atau turun? Kalau U-nya sama ya, Anda lihat rumus yang atas, U-nya sama, KL-nya naik, EF-nya naik atau turun? Halo, halo. Matthew, ada? Matthew Renaldi, ada? Ada, Pak. Nah, menurut Anda KL-nya akan naik atau turun? Kalau U-nya naik. EF-nya akan naik atau turun? Kalau KL-nya naik, U-nya sama. Maaf. U-nya sama, KL-nya naik, EF-nya naik atau turun? Naik, Pak. Naik. EF-nya akan naik. Jadi kalau KL itu makin tinggi, EF-nya makin tinggi. EF makin tinggi itu artinya apa? EF makin tinggi
artinya energi yang hilang akan semakin besar. Ya, kan EF itu kan energi friksi ya, energi friksi yang hilang. Ya, berarti Anda harus lebih berhati-hati gitu ya. Karena nanti energi yang dibutuhkan itu juga harus ditambah. Ya. Jadi pemasangan fitting ini ya Anda kan mau tidak mau harus masang ya. Anda kan butuh mengatur laju alir, Anda butuh nyaring partikel padatan gitu ya. Anda butuh mungkin membagi pipanya menjadi beberapa aliran gitu ya, atau mungkin pipanya ukurannya beda gitu. Itu kan akan sangat bergantung pada kebutuhan. Nah, tapi yang perlu disadari adalah begitu Anda pasang aksesoris atau fitting-fitting tadi, dia akan menimbulkan friksi tambahan. Energi yang hilang akan menjadi semakin besar. Makin banyak yang dipasang, makin banyak energi yang hilang. Sehingga nanti kebutuhan tambahan energinya juga akan menjadi semakin banyak. Kira-kira gitu ya, bisa ditangkap? Nah, ini tidak usah terlalu dibingungkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Jadi sebetulnya Anda bayangkan saja bahwa nanti kalau misalnya, ini dibaca pelan-pelan saja ya, kalau Anda punya sambungan pipa gitu ya, sini aja. Ada pipa. Ini segmen 1. Terus di pipa ini dipasang fitting 1, fitting 2, fitting 3. Ini adalah segmen 1. Terus dipasang diffuser ya. Ini diffuser. Pipanya jadi makin besar. Ini dipasang lagi fitting 1, fitting 2, fitting 3. Sebenarnya fitting 5, fitting 6. Ini segmen, mungkin biar nggak nomor ya. Ini segmen A, ini segmen B. Oke. Kemudian ya, Anda mau menghitung fluida masuk dari sini gitu ya. Ini kita sebut saja titik 1, keluar di sini, ini titik 2. Nah, kalau pakai Bernoulli gitu ya, Bernoulli nyata gitu ya, Anda mau bandingkan antara titik 1 dan titik 2. Ingat lagi, Bernoulli itu apa? Neraca energi. Kalau yang namanya neraca, yang masuk sama dengan yang keluar. Gitu kan? Berarti energi total di titik 1 akan sama dengan energi total di titik 2. 1 tuh di sini ya, hati-hati ya, 2 di sini. Energi total titik 1 itu apa? EH1 tambah EK1 ditambah EP1 ya, dikurangi EF akan sama dengan EH1 itu yang titik awal ya, notasinya mungkin EH2 ditambah EK2 ditambah EP2. Sekarang kalau pipanya panjang seperti ini ditambah ada 6 ya, ada 6 fitting gitu ya, ditambah ada diffuser di tengah-tengahnya gitu ya. Gimana cara menghitung EF? Kan EF-nya muncul karena apa? EF itu muncul karena gesekan ya. Gesekannya di mana? Di segmen A dan segmen B. Karena pipanya kan panjang gitu ya. Jadi EF itu akan muncul karena gesekan dengan pipa sepanjang segmen
A dan B. Dari awal sampai akhir keluar. Ditambah akibat pemasangan fitting. Jadi ada dua komponen ya, gesekan dengan pipanya saja, gitu ya, dari A sampai B, gitu ya, ditambah akibat pemasangan fitting. Fitting 1 sampai dengan 6 ditambah diffuser. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang gimana cara ngitung gesekan pipa sepanjang A dan B? Masih ingat nggak? Caranya gimana? Masih ingat caranya? Coba ada yang bantu jawab. Diem semua? Caranya gimana? Kalau mau menghitung, ya, kalau mau menghitung gesekan pipa di sepanjang A dan B. Ayo. EF dari A dan B itu adalah EF A ditambah EF B kan ya. EF-nya apa? EF A adalah ya 4 kali panjang segmen A dibagi diameter dikalikan faktor friksi dikalikan setengah U kuadrat. Ditambah 4 dikalikan panjang segmen B dibagi diameter, kan beda ya, diameternya panjangnya juga bisa beda gitu. Dikalikan faktor friksi dikalikan setengah U kuadrat. Faktor friksi antara segmen A dan segmen B beda. Kecepatan antara segmen A dengan segmen B juga beda. Nah, sekarang kalau yang akibat pemasangan fitting gimana? Akibat pemasangan fitting juga sama. Anda bisa cari ya EF fitting gitu. Itu adalah total dari EF masing-masing. EF masing-masing caranya gimana? EF masing-masing dicari dengan cara tadi, rumus yang ini. Sebentar. Agak lambat. Oke. Dicari pakai rumus yang ini. Mau pakai KL bisa gitu ya, asal tahu datanya, atau mau pakai panjang ekivalen. Ya, jadi maksud dari persamaan ini ya, jangan terlalu pusing dengan rumus-rumusnya gitu ya. Jadi kalau untuk menghitung total EF gitu ya, maka Anda harus hitung berapa friksi akibat pipa dan berapa friksi akibat fitting. Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sehingga nanti Anda tinggal masukkan ke dalam Bernoulli tadi. Ya.
Jadi kalau sudah ketemu EF-nya gitu ya, sudah ketemu nilai EF total antara EF pipa dan EF fitting, tinggal dimasukkan ke Bernoulli yang ini. Gitu. Iya, mungkin nanti dengan contoh soal akan lebih jelas. Semoga. Nah, kemudian sedikit tambahan ya, Anda juga jangan lupa terkait neraca neraca massa gitu ya. Kalau Bernoulli kan neraca energi. Anda juga jangan lupa neraca massa. Intinya adalah kalau misalnya pipa gitu ya, maka laju alir massa itu konstan. Yang pasti konstan itu adalah laju alir massa. Makanya kalau Anda lihat ya, kekekalan massa ya, neraca massa, M4 Anda lihat ya di aliran ini gitu ya. 4 itu di sini. Kelihatan ya? 4 itu gabungan dari aliran 3 dan aliran 2. Ya, jadi digabungnya di sini. Kelihatan ya? Sehingga Anda bisa lihat bahwa M4 sama dengan M2 plus M3. Satuan laju alir massa kilogram per detik. Gitu ya, misalnya. Nah, M itu apa? Kan M4 sama dengan M2 plus M3. M itu kan rho dikalikan V gitu ya. Sama dengan rho kalikan V2 tambah rho dikalikan V3. V itu adalah laju alir volumetrik, meter kubik per second. Nah, kalau densitasnya konstan, maka V4 sama dengan V2 ditambah V3. Jadi ini jangan dilupakan gitu ya, karena ini nanti yang akan jadi basis gitu ya. Anda menggabungkan antara neraca massa dengan Bernoulli, neraca energinya, untuk menghitung kasus aliran di perpipaan. Oke, kalau bentuknya seperti ini gitu ya, ini kan pipanya nggak dicabang-cabang gitu ya, pipanya tidak dicabang-cabang, maka ya sudah di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 8 gitu ya, laju alir massanya sama semua. Kalau mengukur beda tekan total gitu ya, atau turun tekan total antara I dengan O ya tinggal dijumlah gitu ya. P1 dikurangi PA ditambah PA dikurangi PC ya, ditambah PC dikurangi PD ditambah PD dikurangi PO. Ini ada yang kurang ya, ditambah PD dikurangi PB. Jadi delta tekanan semuanya. Kalau seperti ini, jadi dicabang terus gabung lagi, dicabang di A, kemudian gabung lagi di B. Ya, Anda bisa ngitung, pokoknya persamaan neraca massanya ya, ini ditambah ya, banyak M2, M2 dengan M4, betul ya. M1 sama dengan M2 ditambah M5, M2 sama dengan M3 sama dengan M4, M5 sama dengan M6 sama dengan M7, gitu ya. M4 ditambah M7 sama dengan M8, sehingga M1 sama dengan M8. Lihat gambarnya, gitu ya, sambil dibayangkan, gitu ya. Turun tekannya juga sama ya. Jadi turun tekan Anda tinggal lihat awal akhir gitu saja. Lakukan seterusnya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau mau dicatat dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang coba dikerjakan. Ini karena saya sepertinya ada rapat gitu ya. Nanti mungkin tapi jangan ditinggal ya di Zoom-nya gitu. Silakan coba dikerjakan. Ini ada sistem perpipaan komersial steel ya dengan diameter nominal 6 inci, schedule number 40 ya. Yang perlu Anda lihat sekarang coba dicari ya. 6 inci schedule 40 diameter dalamnya berapa meter? Oke ya. Kemudian membawa minyak, viskositasnya itu adalah 15 centipoas ya. Itu berapa PAS gitu ya. Yang 6 inci schedule 40 diameternya berapa meter gitu ya. Kemudian SG 0,8 berarti ini kan 800 kg per meter kubik gitu ya. Kecepatan 5 meter per second dari tangki penyimpanan pada tekanan 1 ATM gauge gitu ya. Tekanan 1 itu adalah 1 ATM gauge. Ini berapa Pascal? Absolut gitu ya, harus diubah ya. Kemudian panjang pipa itu adalah 1000 meter. Oke, kemudian ada 15 elbow. KF-nya itu adalah 0,35 ya. Kemudian ada 2 globe valve ya. 2 globe valve. KF-nya itu adalah 10. Kemudian 5 gate valve. KF-nya KF itu sama dengan KL ya. Ya, jadi KF dengan KL sama gitu ya. Tinggal masukkan ke dalam rumus tadi. Ini. Ketinggian permukaan minyak pada tangki penyimpanan 15 meter. Di atas permukaan tanah dan minyak keluar dari perpipaan pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah pada tekanan 25 PSI G. Ya, yang ini nggak usah dibahas dulu deh. Ini tidak usah dibahas. Karena kita belum bahas pompa. Nah, sekarang dengan kasus ini kita coba gambarkan gitu ya. Kondisi-kondisinya. Kira-kira kalau Anda diminta untuk menggambarkan kondisinya seperti apa? Jadi ada tangki ya. Ini tanah. Oh, sebentar. Biar kita lihat tadi ya soalnya. Oke. Nah, kita lihat ketinggian permukaan minyak pada tangki penyimpanan adalah 15 meter di atas permukaan tanah. Minyak keluar dari perpipaan pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Pipanya pipa lurus. Jadi Anda bisa gambarkan ini tanah gitu ya. Ini permukaan tanah. Karena pipanya keluar di 10 meter, berarti kan tangkinya harus lebih tinggi ya. Ini tangki gitu ya. Isinya minyak. Ini adalah 15 meter. Kemudian ada pipa. Ini adalah 10 meter. Panjang pipa tadi berapa? 1000, Pak. 1000 meter. Ya. Jadi ini adalah panjang pipa. 1000 meter. Iya. Kondisi-kondisinya tadi. Ya. Nah, di 1000 meter ini tadi dipasang 15 elbow, 2 valve, 5 gate. Gitu ya. 15 elbow, 2 valve, 5 gate. Ada 15 elbow, 2 valve,
5 G. Nilai KF-nya tadi 0,35, 10, dan 0,15. Ya. Kita masukkan 0,35, 10, 0,15. Diameter tadi coba dicek diameter dalamnya berapa? Kalau 6 inch schedule 40, diameter dalam berapa? Kemudian mu-nya berapa? Kemudian tadi densitasnya tahu ya 800 kg per meter kubik gitu. Ini hitung sebagai titik A gitu ya. P1 tadi berapa? PA ya. P di titik atas berapa? 1 ATM ya. 1 ATM gauge. 1 ATM berapa Pascal? Punya 5 per... Tolong dicari ya, jangan diam saja. Punya 5 meter per second. Jadi kecepatannya itu 5 meter per second. PB, B itu di sini ya. PB 25 PSI. Berapa? Enam inci schedule 40. Coba dicari. Ada yang bisa bantu cari berapa? Berapa meter? Kemudian 1 ATM gauge itu berapa Pascal absolut? Kemudian 25 PSIG itu berapa Pascal absolut? Pak, kalau 1 ATM itu sama dengan 101.325 Pascal, Pak. Ya, tapi itu adalah Pascal gauge ya. Karena tadi kan masih ATM gauge ya. 101.325 Pascal gauge. Untuk jadi absolut harus ditambah 1 ATM lagi gitu kan. Harus ditambah tekanan atmosferik. Jadi ditambah lagi 101.325. Berapa? 102.325 Pascal. Enggak dong. 101.325 ditambah 101.325. Berarti 202,650. 202,650, Pak. 102.650. Betul. Oke. Ada yang sudah cari yang diameter? Ketebalan pipanya apa, Pak? Iya, dicari dari tabel atau dari Google gitu ya. Ya, berapa? PB 25 PSIG ya. Itu berapa Pascal absolut? Kemudian tadi
Kalau yang HA itu kan tadi berapa? 15 meter ya. 15 meter. Kemudian HB-nya ketinggian titik B itu adalah 10 meter. Sama tadi berapa viskositasnya? Viskositasnya 15 centipoas ya. 15 centipoas itu berapa? Viskositasnya 15 centipoas itu berapa Pascal second ya. Kemudian tadi PA-nya kan tulis lagi ya. PA tadi kan 1 ATM each ya. Semua perhitungan harus menggunakan absolut. 1 ATM itu kan 101,325. Tapi Pascal ya, 1 ATM itu adalah, ini angkanya kelihatan atau kekecilan? Saya gedein deh. Ya, 101,325 Pascal absolut. Harus ditambah 1 ATM lagi gitu ya. 101,325 Pascal lagi gitu ya. Sehingga 202,650 Pascal absolut. PB 25 PSIG itu berapa? PSI. 25 PSI itu setara dengan 170 72 368 93 Pascal. Jadi 25 PSI itu kan setara dengan 172 369 ya, betul ya? Ya kan? Iya, Pak. 369 Pascal, tapi itu masih gauge gitu ya. Itu masih gauge. Jadi harus ditambah 101,325 lagi. Jadi ketemu 273,694. 273,694 Pascal absolut. Oke. Sekarang 15 centipoas itu berapa Pascal second? 0,015, Pak. 0,015 ya. 0,015. Betul. Oke, tinggal nyari yang diameter ini. Kalau 6 inci schedule 40 itu berapa? Bisa dicarikan, saya agak berat mengakses ini. Coba dicari. Pipa 6 inci schedule 40, diameter internalnya berapa? Diameter dalamnya berapa?
0,007 sekian, Pak. Harusnya sebentar. Dengan eh, dengan schedule 40, kalau dalam inci itu adalah 6,065 inci. Ini berapa meter? (6,065). Berarti dalam meter sekitar 1,8. 154, Pak. Berapa? 154. 1 inci itu 2,54. Sorry. 1 inci 2,54 meter ya? Ya, betul. Sentimeter, maaf. 1 inci itu 2,54 sentimeter. Jadi ini kan sama dengan ini dikalikan 2,54 dibagi 100 ya harusnya. Betul. Segini. Kecil banget ya? (6,065). Betul ya? 0,15 meter. Iya, Pak. Ingat lagi ya. Oke. Jadi kira-kira begini ya. Jadi ini adalah kondisi yang ada, gitu ya. Nah, sekarang ya. Tadi ini 0,5. Bentar. Ya, ini 0,15 meter, ini 0,15 Pascal second ya, betul ya? Sorry, 0,015. 0,015 Pascal second. Oke ya, PA-nya adalah 202.650 Pascal. Oke ya, PB-nya adalah 273.694 Pascal. Oke, sekarang yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah hitung energi friksi. Berapa EF? Gitu ya. EF itu berarti Anda harus hitung apa? Nanti tolong dihitung dulu ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. EF itu adalah total antara EF pipa ya ditambah total EF fitting. Betul ya? Ya, jadi total EF pipa ditambah total EF fitting. Nah, sekarang EF pipa gimana ngitungnya? EF pipa itu kan berarti 4 kali L per D kali faktor friksi kali setengah U kuadrat. L-nya berapa? L-nya 1000, D-nya 1000 meter ya. D-nya yang 0,15 meter. Faktor friksi gimana cara ngitungnya? Cari bilangan Reynolds dulu. Betul. Anda harus hitung Reynolds number-nya dulu.
Ngitung Reynolds number, hitung faktor friksi, nanti hitung EF. Itu EF pipa. Sekarang kalau EF fitting pakai yang KF atau KL ya, dikalikan setengah U kuadrat. Jangan lupa dikalikan jumlahnya ya. Kalau elbow berarti KL-nya 0,35 dikalikan 15, kalikan setengah U kuadrat gitu ya. Kemudian kalau yang valve itu ya 10 kali 2 dikalikan setengah U kuadrat. Kalau yang gate 0,15 kalikan 5 kalikan setengah U kuadrat. Di jumlah. Nanti kalian ketemu berapa EF-nya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu Zoom-nya saya tutup gitu ya, karena saya ada kegiatan. Tapi tolong jangan meninggalkan kelas, kalian tolong hitung dulu ya, karena ini data-data kan sudah ada ya. Terus nanti silahkan kalian diskusikan dengan sesama teman. Terus nanti di pertemuan mendatang kita bahas jawabannya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kuliahnya saya akhiri, ini kalau yang bahan yang terakhir tidak akan saya ajarkan ya, ini mungkin hanya tambahannya. Nah, jadi tolong kalian latih dulu ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas, mungkin sekalian responsi soal-soal dengan asisten. Nah, kemudian nanti setelah materi ini, di pertemuan selanjutnya lagi kita akan ujian. Terkait teknis ujian, nanti saya akan diskusikan dulu dengan dosen dari sana ya, Bu Ella dan Bu Erwinka. Oke, silakan dikerjakan dulu ya, biar latihan karena hitungannya cukup panjang gitu ya. Kalian mau pakai Excel atau pakai kalkulator boleh. Terus nanti tolong didiskusikan dulu antar mahasiswa. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang.